Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Firsandi, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Jadi, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Manajemen. Dalam hal ini adalah tugas final. Jadi tugasnya adalah buatlah masing-masing keputusan berdasarkan 4 gaya pengambilan keputusan mengenai pemberian vaksin Sinovac bagi seluruh warga negara di Indonesia. Jadi secara teoritis ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama di sini adalah direktif atau langsung. Yang pertama cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah, berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Yang ketiga cenderung berfokus jangka pendek. Yang keempat gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol secara umum, menggambarkan kekuasaan yang otokratik. Jadi contoh keputusan gaya direktif mengenai pemberian vaksin Sinovac untuk warga negara Indonesia. Di sini, jika saya menjadi presiden, maka saya akan lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan mengupayakan mencari data-data yang relevan atau sesuai sebagai dasar dalam memutuskan beberapa pilihan. Apabila menghadapi situasi baru yang belum pernah saya hadapi sebelumnya, saya akan coba untuk lebih terbuka dalam menerima saran-saran pihak lain untuk mendapatkan keputusan terbaik. Jadi itu keputusan saya yang mungkin saya lakukan jika saya sebagai seorang presiden. Yang kedua adalah analitis. Jadi di sini yang pertama, hasil keputusannya didasarkan atas inputan hasil analisis. Yang kedua, lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Yang ketiga, pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama. Yang keempat, menggambarkan pemimpin yang otokratik. Jadi contoh keputusan yang gaya analitis ini, jika saya menjadi seorang presiden, saya perlu menentukan tenggat waktu beberapa lama yang diperlukan untuk menganalisis data-data yang ada sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak berlarut-larut dan justru merugikan seluruh rakyat Indonesia. Akan lebih baik untuk melibatkan orang lain yang ahli dalam bidang pervaksinan dalam menganalisis data dan informasi yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil pun tidak terkesan berpusat. Nah, yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang konseptual. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, memecahkan masalah dengan pandangan yang luas. Yang kedua, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan. Yang ketiga, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam alam keputusan. Yang keempat, berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. Jadi adapun contoh pengambilan keputusan dengan gaya konseptual, jika saya sebagai seorang presiden Republik Indonesia, saya perlu berlatih untuk bertindak melaksanakan keputusan yang telah diambil hingga tuntas, sehingga dapat benar-benar tercapai hasil yang diharapkan, agar tercipta manajemen risiko yang lebih objektif. Kurangi optimis berlebihan terhadap keputusan dengan risiko tinggi yang didasari pada intuisi pribadi tanpa data yang memadai. Yang terakhir atau yang keempat adalah behavior. Di sini ada 4 kriteria juga. Yang pertama, cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat. Yang kedua, cenderung menerima saran, sportif dan bersahabat. Yang ketiga adalah melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi alam keputusan. Yang keempat, suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Adapun contoh dari gaya pengambilan keputusan behavior vaksin Sinovac untuk warga negara Indonesia. Di sini, jika saya sebagai seorang presiden, saya perlu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Pribadi tanpa tergantung pada masukan
saran dari orang lain. Nah, saya kan memulai dengan mengambil keputusan pribadi pada hal-hal yang tidak terlalu beresiko. Akan lebih baik untuk tidak terlalu menuntut diri sendiri dalam menyenangkan semua orang. Karena hal itu akan membuat pengambilan keputusan semakin rumit. Jadi itulah tadi empat gaya pengambilan keputusan yang mungkin akan saya lakukan jika saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.